Ya, gimana nih? Nah, terus saya bilang, ya minimal ya kamu harus, tubuh kamu harus punya imunitas. Nah, imunitas yang sudah banyak tulisan kedokterannya namanya resveratrol. Ya, bahan imunitas yang banyak tulisan kedokterannya namanya resveratrol. Nah, terus saya kasih link Google-nya. Nih, kamu kalau mau lihat nih, cari di Google, resveratrol vs COVID. Resveratrol vs COVID. Kan muncul semua tuh. Nah, betul kan? Resveratrol vs COVID. Nah, makanya lu jaga. Nah, terus kemarin temen gua nih, dia kena. Dia sama sekali nggak ke dokter, dia minum reserve doang. Lu mau lihat nggak videonya? Ah, boleh. Soalnya tetangga gua ada yang kena juga nih. Nah, berarti pas kita ngomong kesehatan kayaknya dia semangat banget. Pas ngomong bisnis internet sama sekali nggak semangat. Berarti trigger teman kita kesehatan. Gitu loh. Nah, terus ya udah saya kasih aja, saya kasih. Nah, pas saya kasih udah gitu, dia tanya, "Ini belinya di mana?" Nah, kalau mau murah, ya kan, kalau mau murah, mendingan lu beli paket. Ini murah, beli paket aja. Nah, Pak Priantomo lebih enak lagi. Pak Priantomo kalau ngomong udah pakai testimoni pribadi. Ya kan? Nah, kalau mau murah lu beli paket aja. Kalau lu beli satuan, 6 juta. Lu beli satuan 6 juta. Kalau lu beli paket, cuma 4,5 juta. Nah, mendingan lu mau 6 juta atau 4,5? Dia bilang, saya maunya 4,5 deh. Nah, ya. Nah, jadi itu kalau misalnya kita arahin ke basic. Nah, kalau kita mau arahin ke jumbo sama. Lu mau yang 19 juta atau mendingan 14,5. Terus yang 14,5 lu dapat ini lagi, 3 botol stem cell. Oh, stem cell apa tuh? Udah pokoknya bagus lah. Yang penting kan resveratrolnya buat lu. Lu dapat 7 box resveratrol, dapat 3 botol stem cell. Nah, jadi akhirnya dia bilang, "Oke deh, coba deh." Nah, nyim KTP. Nyim KTP ntar gue daftarin. Soalnya lu kan gaptek, nanti lu daftar sendiri barangnya nyasar gimana? Mendingan gue yang daftarin. Nyim KTP. Nah, udah gitu suruh transfer. Ya, jangan lupa suruh transfer. Ini harus buruan. Ya, nah udah. Saya dari tahun lalu ngasih tahu ini sudah transfer sendiri, nggak diapa-apain. Nah, ya transfer sendiri kan, auto transfer nih kalau Bu Mary Loho nih. Nah, enak kan, nggak usah follow up, auto transfer. Nah, gitu dong. Ya jadi ini pas kita ngomong kesehatan, ada juga teman kita nggak peduli. Nggak semua teman kita peduli pas kita ngomong kesehatan. Ngomong bisnis internet dia nggak peduli, ngomong kesehatan nggak peduli juga. Nah, terus berikutnya kita ngomong lagi yang lain. Misalnya tentang anaknya, ya, ngomong lagi tentang anaknya. Anak lu kerja di mana? Nah, ya kan, anak lu kerja di mana? Kan anak lu udah lulus kan? Nah, oh ya udah, anak lu udah lulus. Jadi ngomongnya jangan ngomong bisnis internet mulu, ya. Anak lu udah lulus kan? Ya udah, baru lulus, kerja di mana? Wah, sekarang juga nggak sudah kerja dulu deh, lagi begini. Tadi di kantor banyak virus lagi, di jalan banyak virus lagi. Oh iya loh, temen gue juga anaknya nggak disuruh kerja, anaknya disuruh bisnis internet. Nah, kalau anak baru lulus disuruh bisnis internet, kalau nggak ada mentornya, wah, nggak bakal jadi-jadi. Nah, temen gue masukin ke komunitas, ada mentornya, jadi anak lu nanti diajarin. Jadi selain dia diajarin, anak lu nanti udah bisa dapat duit. Nah, oh gimana tuh? Itu kursusnya di mana? Nah, orang tua biasa bilang, kursusnya di mana? Ini bukan kursus, ini namanya magang. Bahasa kerennya, kalau di bank, di perusahaan-perusahaan besar, bahasa kerennya adalah trainee. Nah, tapi di sini bukan perusahaan, ini komunitas. Jadi anak lo nanti magang bisnis internet.
Nah, lu nggak usah bayar uang kursusnya. Lu beli paket bisnisnya supaya anak lu bisa dapat komisi gede. Paket bisnisnya murah. Ya kan, kalau misalnya ikut kursus setahun lu mesti bayar berapa? Paket bisnisnya cuma 27 juta. Lu bayangin, sebulan cuma 2 jutaan. Anak lu akan dibimbing terus. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dibimbing terus. Nah, bisa aja di bulan pertama, bulan kedua, anak lu udah dapet duit. Bahkan udah balik modal yang 27. Nah, tugas lu adalah suruh anak lu rajin-rajin. Jadi, daripada dia kerja, mendingan dia dapat duit. Supaya di tahun pertama, penghasilan dia udah lebih gede daripada gaji nih, manajernya atau gaji direkturnya. Enak kan begitu? Oh iya ya, enak ya. Nah, jadi itu ngomongin tentang anaknya. Bukan ngomongin tentang bisnis internet. Bukan ngomongin tentang kesehatan. Ngomongin tentang anaknya. Ya, kan kita sama temen nggak mungkin lah tiap hari ngomongin bisnis internet. Betul ya, Bapak Ibu? Nah, terus berikutnya, ngomong lagi yang lain. Misalnya ngomongin lagi, lu udah punya asuransi belum? Ya kan? Wah, sekarang lu kalau nggak punya asuransi, wah, bayar rumah sakitnya kalau lu masuk, wah, pusing dah. Itu temen gua, dia jalan sempoyongan, pas didiagnosa, di kepalanya udah ada tumor 6 cm. Pas periksa ke rumah sakit, besokannya lusanya udah disuruh angkat. Wah, bayangin coba, dia kalau nggak punya asuransi, bayarnya itu 500 juta. Pusing langsung. Nah, lu udah punya belum asuransi? Udah. Nah, dia bilang udah. Oh, bagus dong lu udah punya asuransi. Nah, kalau lu beli asuransi, kan tujuannya supaya apa? Supaya ada proteksi kan? Ya kan, supaya ada proteksi kan. Kalau kenapa-napa, anak lu dapat warisan, atau kalau kenapa-napa, ekonomi keluarga tidak terganggu kan? Iya, betul. Nah, sekarang, lu mau nggak bisa ninggalin sesuatu buat anak lu? Ya kan? Tapi bukan 1M. Bukan 1M sekali. Bukan 5M sekali. Lu mau nggak ninggalin sesuatu buat anak lu, tapi 5M-nya per bulan? Atau 1M-nya per bulan? Mau nggak? Ya mau lah. Tapi ini bukan asuransi. Takutnya lu nggak mau kalau bukan asuransi. Mau kalau begitu, mau. Gimana caranya? Nah, kalau lu udah pengen, gua ada nih rekaman webinar. Rekaman webinar. Supaya apa? Supaya lu bisa siapin sesuatu buat anak lu. Ya kan? Kalau lu siapin anak lu warisan dapat 1M, 1M-nya habis. Kalau warisan kasih 5M, 5M-nya habis. Tapi kalau 1M-nya tiap bulan mengalir, nggak habis-habis. Enakan mana? Mendingan kita berjuang dari sekarang untuk anak kita. Nah, lu nonton dulu deh. Karena sekarang itu yang gue lakukan. Gue sama teman-teman gue di komunitas lagi melakukan itu. Supaya apa? Supaya gue bisa siapin sesuatu buat anak gue. Ya belum tentu anak gue suka lanjutin bisnis gue. Memang gue punya toko, emang gue punya pabrik. Belum tentu anak gue suka lanjutin bisnis gue. Nah, tapi kalau gue bisa tinggalin passive income yang mengalir terus buat anak gue rasa dia akan banyak terbantu. Boleh deh, nonton deh. Udah nonton. Ya kan? Nah, ini udah 4 cerita, semuanya beda. Semuanya nggak ngomongin bisnis internet. Semuanya memberikan solusi kepada teman kita. Jadi conversation itu tujuannya bukan ajak. Conversation itu membangun minat. Supaya orang menjadi pengen. Nah, kalau orang sudah pengen, baru bisa diajak. Kalau orang belum pengen, nggak bisa diajak. Ya, betul ya Ibu Ilya ya. Kalau Ibu Ilya kan langsung. Nah, ini ada satu perusahaan yang bagus banget.
Nah, ya Bu Ilya. Ya, Pak. Langsung ini MLM. MLM bagus banget. Ini nggak ada matinya. Di sini belum booming. Nah, kalau udah booming kamu udah telat. Nah, jadi Bu Ilya, jadi bisa juga pendekatan langsung orang-orang yang memang menurut Ibu Ilya ya marketnya di MLM. Nah, jadi Bapak Ibu kuncinya di sini sebenarnya adalah mindset ya Bapak Ibu. Kuncinya adalah mindset. Ya, kuncinya adalah mindset. Kalau Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu sama-sama saya berpikir nih, Bapak Ibu. Ya. Pada saat Kim Hui tahu nggak Bapak Ibu Kim Hui? Tahu. Ibu Ilya tahu nggak Kim Hui? Hah? Belum kenalan Nggak ya? tahu. Belum kenalan, Pak. Biasanya cuma di video. Kim Hui siapa ya? Kim Hui itu Kim Hui Indonesia ya Bu Mary Loho. Itu Kim Hui Indonesia. Nah, kalau Kim Hui Amerika ya itu top income earner. Ya kan, kalau Ibu Mary Loho saya udah lihat. Ini Kim Hui Indonesia. Loh, Kak, bentar lagi kok. Betul ya Bu Mary ya? Hold dong, Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu berpikir nih. Pada saat Kim Hui, anggaplah Kim Hui kita ketemu di tengah jalan, ya misalnya Pak Antoni lagi jalan-jalan nih di Batam nih, jalan, di tengah jalan ada Kim Hui. Kim Hui belum jadi diamond ceritanya, pas ketemu di tengah jalan lagi makan sop ikan Batam misalnya. Nah, pas ketemu Kim Hui, Pak Antoni langsung cerita, permisi, Miss Kim Hui, ya Miss Kim Hui, tuh dari mana kok bisa makan sop ikan Batam? Si Kim Hui bilang, oh, gua dari Singapura naik ferry ke Batam. Nah, ya enak di sini katanya, jadi saya coba di sini. Oke, nah terus Pak Antoni cerita sama Ibu Kim Hui. Antoni bilang, Kim, ini ada proyek gede Kim. Lu tahu dong penduduk Indonesia 270 juta orang. Lu kan orang Amerika. Lu mau nggak dapat duit dari penduduk Indonesia? 270 juta orang. Lu nggak usah buka perusahaan di sini. Lu nggak usah urus izin di sini. Tapi lu bisa dapetin banyak dari Indonesia. Oh ya, gimana caranya Pak Antoni? Oh, gampang. Saya udah punya toko online internasional. Yang penting kamu beli paket. Paket Junes Global Jumbo. Nah, ini untuk jaga kesehatan kamu juga. Tapi begitu kamu join, kamu sudah bisa berbisnis di Indonesia. Kenapa? Karena kan nanti saya akan membangun market di Indonesia. Saya bukan cuma akan membangun di Batam, saya akan membangun Jakarta, di Papua, dimanapun. Saya akan bangun bisnisnya sebesar-besarnya. Nah, kalau kamu bergabung sebagai tim saya sekarang, maka di bawah kamu akan banyak orang-orang Indonesia. Maka kamu akan dapat duit banyak. Nah, si Kim Hui, wah, berapa duit nih Pak Antoni? Oh, murah. Tidak lebih dari $1.500. Wah, oke deh, saya ikut deh. Nah, terus si Kim Hui bergabung dong ceritanya. Nah, ketika si Kim Hui bergabung ya Bapak Ibu, dia nggak pernah berpikir bahwa dia adalah jet. Dia nggak pernah berpikir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia itu pearl. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah berpikir. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia itu safir. Nggak pernah. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia itu ruby, nggak pernah berpikir bahwa dia itu emerald, nggak pernah berpikir bahwa dia itu diamond. Ketika dia bergabung sama Pak Antoni, dia sudah berpikir saya adalah double diamond. Saya akan mengajak orang supaya saya menjadi double diamond. Nah, itu beda mindset Bapak Ibu. Kalau orang dari awal udah berpikir dia double diamond, begitu dia ngomong sama temennya, energinya double diamond. Dia bukan energi, gue mesti cari 2 eksekutif dulu. Belum tentu temen gue mau lagi.
Repot banget ini mesti cari 2 lagi. Enggak Bapak Ibu. Begitu Kim Hui bergabung, dia sudah berpikir, saya adalah double diamond. Dia begitu ngajak orang, dia ajak Ibu Winnie, ngajak Samson, ngajak Tinahu. Dia sudah dalam kondisi pikiran, saya adalah double diamond. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda ingin closing banyak, ketika Anda ingin dapat double reward, Anda nggak boleh berpikir Anda sedang berusaha mencari 2 eksekutif, menjadi jet, menjadi pearl, menjadi safir. Nggak bisa berpikir begitu, Bapak Ibu. Karena kalau Anda berpikir kecil, Anda akan dapat orang kecil. Anda harus berpikir besar, Anda akan dapat orang gede. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Jadi makanya pada saat si Kim Hui mulai, dia udah berpikir, wah, saya segitu gitu. Ya, nah jadi saya ingin ajak nih semua tim di sini udah menaikkan level pemikiran mindset kita itu ke atas gitu. Jangan kita berpikir, wah saya lagi mau kejar jet nih, saya lagi mau kejar safir nih. Ya kita memang kejar tetangganya, tapi kita tahu bahwa kita itu akan sampai ke lantai 10, Bapak Ibu. Kita cuma kebetulan lagi di lantai dasar doang. Kantor kita itu di lantai 10, bukan di lantai dasar. Cuma sekarang kita lagi di lantai dasar. Lagi mau cari 2 orang, lagi mau cari 8 orang, lagi mau cari 12 orang. Tapi tempat kita ada di lantai 10. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong ke orang juga merasakan bahwa kita itu bukan new distributor. Walaupun kita baru sehari, 2 hari, orang nggak merasakan kita new distributor. Enggak, Bapak Ibu. Mungkin Ibu Ori juga tahu. Ceritanya waktu pertama kali Trisulo bergabung. Ya, Trisulo bergabung, kalau Ibu Ori masih ingat. Trisulo itu adalah the legend. Ya, di Indonesia itu Trisulo itu the legend. Legendaris di dunia direct selling, dunia network marketing, dia the legend. Dia itu dulu di Amway, terus TNC, terus Fusion, terus dia bergabung ke Junes Global. Pada saat dia direkrut ke Junes Global, dia tidak berpikir bahwa dia itu jet. Dia tidak berpikir bahwa dia itu safir. Dia udah berpikir dia itu double diamond. Makanya dia bisa membawa begitu banyak diamond-diamond dari Amway, dari TNC, dari mana, masuk semua Bapak Ibu. Nah, kalau kita berpikir kita itu masih baru, Anda nggak bisa ajak orang-orang banyak Bapak Ibu. Kita masing-masing punya kelebihan. Ya, misalnya Anda punya pabrik, atau Anda punya network, dulu karyawan Anda banyak, atau Anda adalah pelayanan di rumah ibadah, banyak banget jemaat-jemaat. Nah, itu adalah networknya Anda. Kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai double diamond, mereka itu akan tertarik, tersedot. Tapi kalau Anda merasa, aduh, gue masih baru nih, gue posting Instagram aja belum bisa, ngambil link aja juga masih bingung. Karena di sini nggak bisa ngambil link juga bisa jadi double diamond loh Bapak Ibu. Nggak usah berpikir bahwa kita ini harus bisa ngambil link, mesti copy paste, mesti jago IG, mesti live, baru bisa jadi double diamond. Enggak Bapak Ibu. Justru enaknya di sini kita nggak usah pinter, tapi kita punya keyakinan bahwa kita double diamond, kita akan jadi double diamond. Kalau kita harus tunggu pinter dulu baru jadi double diamond, itu masih lama Bapak Ibu. Orang belajar 10 tahun internet marketing, belum pinter-pinter Bapak Ibu. Kenapa? Karena internet berubahnya cepat. Baru kita belajar ini, berubah lagi. Baru belajar ini, berubah lagi. Ya misalnya dulu belajar IG Live, sekarang Reel. Reel nanti apa lagi? IG Live belum berani, udah muncul Reel. Reel belum lancar, nanti muncul apa lagi? Kapan kita pinternya Bapak Ibu? Kalau tunggu pinter baru mau jadi double diamond, nggak nyampe Bapak Ibu. Jadi di sini kuncinya bukan pinter. Di sini kuncinya kita harus tahu kita itu double diamond dari pertama. Karena Trisulo begitu bergabung, dia tahu dia double diamond. Dia nggak pernah merasa diri dia itu safir, atau jet, atau eksekutif, atau new distributor. Begitu dia bergabung, dia langsung ajak orang-orangnya. Nah, sama. Kalau Anda punya mindset yang sama, begitu Anda bergabung, Anda akan ajak teman-teman Anda. Kamu kan udah punya hotel.
Waktu kamu bangun hotel, kamu keluarin modal berapa? Kamu pinjam dana di bank berapa? Berapa miliar kamu pinjam? Saya pinjam 500 miliar. Oke. Itu bunganya aja berapa? Tapi kamu berani kan? Nah, sekarang saya ada project gimana supaya kamu bisa dapat 5 miliar. Kamu bisa dapat 5 miliar. Passive income, project bareng saya. Mau nggak kamu invest 27 juta, mari kita lari bareng. Ya pasti kamu harus biaya promosi, memangnya hotel kamu nggak pakai promosi. Kamu mesti promosi juga, mesti pasang radio, pasang TV, pasang banner, pasang mana. Yang namanya mau bikin hotel rame, masa kamu nggak promosi? Nah ini adalah 27 juta, kamu punya sistem. Setelah itu kita promosi bareng, supaya kita dapat 5M bareng. Mau nggak? Nah itu pola pikir bahwa kita itu adalah double diamond. Calvin Becerra, double diamond, penghasilannya 6,3 M per bulan. Nah, kira-kira banyak nggak pengusaha orang kaya mau dapat 6,3 M per bulan? Dia nggak usah karyawan, nggak usah tempat, nggak usah resiko. Emangnya hotel nggak ada resiko? Tiba-tiba kena COVID. Banyak teman saya yang punya hotel, Bapak Ibu, kena COVID langsung dia mesti jual hotelnya. Nggak tahan biaya operasionalnya. Nah, di sini nggak masalah, Bapak Ibu. Dia punya sumber income baru. Dia punya sumber income baru, penghasilannya juga nggak kalah sama hotelnya. Bahkan di sini, mungkin seluruh karyawannya dia bisa masukin, jadi keluar karyawannya pada pinter semua, bisa membantu dia mempromosikan hotelnya. Kenapa? Karena udah jago IG Live. Dia nggak usah panggil trainer atau guru untuk ngajarin karyawannya untuk bisa live, bisa reel, bisa Instagram, bisa macam-macam. Itu kan mahal banget, Bapak Ibu. Perusahaan kalau bayar orang untuk training karyawannya, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu mahal banget. Di training 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak pinter-pinter, Bapak Ibu. Bener, karyawan kalau di training 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak pinter-pinter. Saya udah tahu itu, Bapak Ibu. Orang bisa pinter. Kalau kayak kita, tiap hari dibilangin, tiap hari di-push, itu bisa pinter. Kalau karyawan di training, ya waktu training semangat Bapak Ibu. Terus begitu mulai hari Seninnya, lupa lagi kemarin. Lupa lagi nanti, 3 bulan training lagi. Bayar lagi gurunya. Emang begitu Bapak Ibu, itulah bisnis training. Dulu kan saya bisnis training Bapak Ibu. Dulu saya training ke Daihatsu, training ke Kenari Jaya. Saya kan training. Habis ngajarin, terus berapa bulan dipanggil lagi. Kenapa? Nggak pinter-pinter karyawannya, Bapak Ibu. Ya kan? Bukannya mereka nggak mau pinter. Emang nggak bisa pinter kalau cuma training doang. Orang bisa pinter kalau praktek. Ya, jadi Bapak Ibu perlu tahu nih, kondisi di lapangan memang begitu, Bapak Ibu. Ya, nah, sekarang ini saya lagi bantu juga satu proyek gede, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu namanya Meriti. Meriti ini orang Papua, Sorong, ya, Sorong Papua. Meriti ini adalah cancer survival. Cancer survival di Sorong, di Papua. Nah, dia punya impian, dia mau bikin klinik. Klinik cancer pertama di Sorong yang ramah lingkungan. Dan yang bisa menjadi wisata kesehatan. Sekaligus bisa membantu orang-orang penderita kanker yang kurang mampu. Itu proyeknya. Gimana caranya? Caranya adalah dia ceritakan visi besarnya ini kepada semua orang. Misalnya dia cerita ke dokternya, "Dok, ada waktu dikit nggak, Dok?" "Oh, boleh. Ini saya mau cerita dikit nih, Dok. Saya punya rencana untuk bikin klinik di tahun 2023-2024. Saya punya rencana bikin klinik, Dok. Klinik ini nanti akan menjadi klinik kanker pertama di Sorong, Papua Barat, yang ramah lingkungan. Dan klinik ini nanti bisa menjadi wisata kesehatan. Jadi orang-orang penyakit kanker, kalau dia berkunjung ke sono, dia otaknya tenang, lihat pemandangan di Papua yang indah, sekaligus dia mengobati kankernya. Kanker kan nggak boleh stres, nggak boleh sedih. Nah, di Sorong enak. Nah, terus banyak penderita kanker di Papua itu nggak mampu.
Nah, saya ingin membantu mereka yang tidak mampu. Nah, ini proyek saya. Nah, menurut dokter, kira-kira proyek ini bagus nggak, dok? Oh, bagus, bagus banget. Nah, dokter mau bantu saya nggak? Oh, mau dong. Gimana caranya? Nah, caranya, dok, adalah dokter beli paket. Ya, paket 14,5. Ketika dokter punya paket ini, nanti dokter dapat produk. Ya, dapat produk. Nah, terus dokter bantu saya cerita ke orang tentang visi saya ini. Tentang visi saya bikin klinik di Sorong yang ramah lingkungan untuk penderita kanker. Nah, dokter cerita. Nah, terus nanti kalau dia mau kenalin ke saya, nanti saya yang jelasin semuanya. Itu aja. Terus ini produknya buat apa? Ya terserah dokter. Dokter mau kasih ke pasien dokter boleh, dokter mau konsumsi boleh. Nah, dengan cara ini dokter telah membantu supaya klinik itu terjadi. Nah, dengan dokter-dokter cerita begini, ya kan, kemungkinan dokter juga mulai akan dapat komisi dari bisnis yang saya kerjain ini. Tapi komisi tersebut 100% buat dokter. Nanti untuk bangun kliniknya, semua dari uang saya. Saya tidak akan minta uang dari dokter. Kenapa? Karena target saya dari bisnis ini, saya akan dapat 5-10 M tiap bulan. Dan itu akan cukup untuk membiayai klinik dan membiayai operasional klinik dan bahkan bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini adalah visi saya, dok. Oh ya, bagus. Baik, saya bantu. Udah dibantu 14,5, 14,5, 14,5. Dari 10 dokter mungkin cuma satu yang cerita. Nggak apa-apa. Banyak orang ingin bantu kalau misinya besar. Tapi kalau kita tidak punya misi besar, tidak banyak orang yang bisa membantu. Orang ingin membantu orang yang punya misi besar, visi besar. Pengen nggak kita bantu? Misalnya ada orang bilang, oh saya lagi punya misi untuk memberi makan kepada 100.000 orang. Kamu mau bantu berapa? Oh, saya mau bantu sekian, saya mau bantu sekian, saya mau bantu sekian. Oke, kamu nggak usah bantu sekian. Kamu cukup beli ini. Ini untuk jaga keluarga kamu dan kesehatan kamu. Bahkan nanti kamu bisa akses ke mentor saya. Mentor saya nanti kasih kamu ilmu internet. Kamu jadi jago di internet. Nanti 1-2 tahun ke depan, bisnis kamu juga bisa bertambah. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Kalau kita punya mindset besar. Kita bukan cari orang yang mau bisnis internet. Kita cari orang yang mau membuat Indonesia menjadi besar. Masing-masing dari kita punya kelebihan. Pak Antoni punya kelebihan. Pak Antoni bisa melihat mungkin di luar yang saya lihat. Ibu Ilya punya network yang saya nggak punya. Ibu Ilya bisa melihat yang di luar yang saya lihat. Jadi yang penting Ibu Ilya punya visi yang besar. Kalau Ibu Ilya goalnya adalah dapat 2, menjadi jet, menjadi itu terlalu kecil. Orang tidak ingin bergabung sama kita. Tapi kalau visi kita adalah untuk sesuatu yang raksasa, yang besar, kita akan menarik orang-orang yang besar yang ingin terlibat. Gitu loh. Nah, jadi makanya banyak banget cerita yang bisa kita bangun, ngobrol-ngobrol sama teman kita. Jangan cuma ngomongin internet. Ngomong internet nggak banyak orang mau internet, ya. Nah, ada satu lagi misalnya ngomongin tentang jalan-jalan. Ngomong jalan-jalan juga banyak orang mau, ya kan? Misalnya tahun depan ada trip ke Iceland, ada trip ke Dubai. Kita bisa ngomongin itu. Aduh, gua nggak pernah kepikir deh bahwa gua bakal punya kesempatan jalan-jalan ke Iceland. Nggak pernah kepikir. Iceland itu apa aja gue nggak tahu dulu. Lu tahu nggak Iceland apa? Nggak tahu katanya. Sama lu sama gue juga nggak tahu. Tapi gara-gara gue punya bisnis ini, gue punya kesempatan untuk ke Iceland tahun depan. Makanya sekarang gue lagi giat banget nih. Ya ntar gue kirimin lu foto lah pas gue udah di Iceland. Lu nggak ngajak-ngajak gue juga mau Iceland. Nah, itu kan cara kita buat dia penasaran doang. Teman kita akhirnya bilang dia mau. Padahal kita nggak ngajak dia. Nah, terus akhirnya apa? Oh, lu juga mau?
Gua kira lu nggak mau. Kan lu lebih enak di rumah, lu kan nyonya besar, pembantu 5. Ya kan? Terus kemana-mana ada supir. Kartu kredit unlimited semua. Ngapain lu ke Iceland bareng gua? Lu kan bisa pergi sendiri. Nggak enak gua kalau pergi sendiri ya, lu tahu ya. Kalau pergi sendiri kurang rame. Kalau gua pergi sama teman-teman gua seneng. Apalagi kalau suami gua nggak ikut, gua lebih seneng lagi. Misalnya begitu. Kan kita nggak tahu, biasa kalau udah ibu-ibu ngobrol gitu ngomongnya apa kita nggak tahu. Pokoknya mereka curhat-curhatan. Nah itu, jadi omongan seperti inilah yang bisa membangun bisnis. Bukan omongin, lu mau bisnis internet nggak? Lu mau punya sistem funnel nggak? Lu mau affiliate nggak? Itu tidak menarik. Mana ada teman kita yang tertarik kalau ngomongin itu? Nggak ada. Teman saya juga nggak ada yang tertarik. Padahal saya internet marketing. Nggak ada yang tertarik, terus terang. Gitu loh. Benar nggak? Kira-kira udah dapat pencerahan belum Bapak Ibu? Yes, Coach. Ya. Nah, misalnya Pak Mokhtar nih. Pak Mokhtar bisa aja cerita ya. Cerita tentang apa? Pak Mokhtar cerita apa ya? Pak Mokhtar cerita tentang naik haji. Nah, Pak Mokhtar cerita tentang naik haji. Bisa Pak Mokhtar cerita. Wah, saya 30 tahun kerja. Baru tahun depan saya daftarin istri saya naik haji sama saya. Hebat banget. Pensiun gede ya, Pak Mokhtar? Oh, kalau 30 tahun nggak gede mah namanya bohong. Tapi segede-gedenya pensiun saya itu bakal habis. Makanya saya nggak mau ngandelin pensiun saya. Saya mau uang ini mengalir terus. Waktu saya lagi naik haji, uang mengalir terus. Emangnya caranya gimana, Pak Mokhtar? Nah, sebenarnya cara ini rahasia. Kalau kamu nggak terlalu serius, ya saya nggak usah ceritain lah. Cara ini rahasia banget. Ceritain dong. Kan kita udah lama. Saya juga mau kayak kamu. Kamu 30 tahun, saya 20 tahun. Nah, oke, serius ya. Kalau kamu serius, saya baru cerita ini. Iya, gimana? Nah, sebelum saya ceritain detailnya, kamu nonton dulu rekaman webinar dari mentor saya. Saya bisa bangun passive income ini karena ide dari mentor saya. Saya bisa lakukan bisnis ini karena ide dari mentor saya. Makanya saya baru bisa cerita ke kamu kalau kamu sudah nonton video rekaman webinar mentor saya. Kalau enggak nyambung. Saya udah nonton, kamu belum nonton. Nanti saya ngomong apa, kamu nggak ngerti. Oh iya deh, boleh deh. Udah dikasih, nonton dia Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah kita edifikasi, dia sudah ada keinginan, baru dia mau nonton. Kalau dia tidak ada keinginan, dia nggak mau nonton Bapak Ibu. Disuruh-suruh juga dia bilang sibuk lah, apalah. Itu Bapak Ibu. Jadi orang bisa kita ajak kalau kita buat tertarik dulu. Kalau dia belum tertarik, percuma diajak. Nggak bakal. Nah, untuk Anda yang warm market-nya baru diomongin sekali, silakan ngomongin jurus-jurus ini. Ya, warm market baru ngomongin sekali. Untuk Anda yang warm market-nya belum diomongin, ya udah pakai jurus-jurus ini. Kan masih banyak yang belum ngomong ke warm market-nya. Untuk Anda yang sudah ngomong ke warm market-nya 5 kali kayak saya, ya udah 5 kali. Nah, sekarang saya akan ajarin bagaimana ketemu orang-orang di sosial media. Itu akan lebih lama. Tapi kita perlu orang-orang baru. Ya, kita nggak mungkin dari warm market kita yang kita dapat baru terus bisa aja, ya bisa aja. Cuma tidak terlalu mudah. Nah, dari sosial media kan banyak orang di situ. Nah, supaya kita bisa dapat cold market yang akhirnya menjadi warm market, nah kita harus lakukan kegiatan cepat.
Kegiatan cepat yang saya ajarkan kan yang pertama C, komen. Ya, berarti komen itu penting banget loh Bapak Ibu. Jangan kira komen nggak penting. Jadi kalau kita lagi nunggu orang, kita lagi apapun, pas buka handphone, komen. Komen di LinkedIn boleh, komen di Instagram boleh, komen di Facebook boleh, komen di TikTok boleh, pokoknya komen. Kenapa? Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tidak menabur komen, kita mungkin tidak akan menuai komen. Ya, jadi kita tabur dulu. Kita nggak pernah tahu menuainya dari mana. Itu komen penting aja pokoknya. Ya, nah, karena sekarang ini Reels lagi hot, makanya komen di Reels juga bagus. Ya, komen di Reels juga bagus. Nah, setelah itu posting. Postingnya apa? Edukasi, entertain, empower. Ya, biasa, 3E. Nah, edukasinya itu apa? Edukasinya bukan edukasi internet, Bapak Ibu. Gimana kita bisa edukasi internet? Kita aja baru belajar internet. Kita kan jagonya yang lain. Ya kita edukasi yang lain aja. Karena kan nggak semua orang suka internet. Kita sukanya apa? Ya kita edukasi sesuai kesukaan kita. Kalau kita edukasi sesuai kesukaan kita, maka kita jago banget. Ada orang yang jago lipat baju. Jadi milioner. Ada orang yang jago lipat kertas. Jadi milioner. Ada orang yang jago menggambar, jadi milioner. Jadi yang diedukasi sesuai keahlian masing-masing, bukan keahlian internet. Nah, terus tujuan dari sosial media cuma jemput bola, bukan jualan. Ya, jadi habis komen, posting. Postingnya pakai Reels aja. Reels paling bagus sekarang ini. Live udah agak berkurang. Nah, kemudian carinya di mana? Pada saat kita posting reel, ada yang respon. Karena kita memposting keahlian kita, orang melihat kita hebat. Kalau kita memposting bukan keahlian kita, orang melihat kita nggak hebat. Ya, misalnya kita posting nih tentang affiliate. Pas dia ngomong sama kita, dia udah berasa bahwa kita ini nggak hebat. Kenapa? Karena kita juga baru belajar affiliate. Tapi kalau misalnya kita jagonya masak, yang kita posting masakan, pas ngomong sama kita, dia tahu kita jago masak. Orang jadi lihat kita ke atas, bukan lihat kita ke bawah. Nah, itu kuncinya. Jadi kita posting yang kita ahli, bukan yang kita nggak ahli. Karena goalnya adalah menarik orang yang connect sama kita. Ya, menarik orang yang connect sama kita. Nah, pada saat kita cari orang yang komen-komen itu, ya kita ajak, habis cari ajak. Thank you ya udah komen di postingan lagu saya misalnya, atau postingan masakan saya, atau postingan lukisan saya, atau postingan apanya saya. Nah, terus apa kabar? Terus saya bilang, oh ya, saya juga senang nih sama postingan-postingan Ibu. Ya, semoga kita bisa saling berhubungan. Oh ya, baik Bu. Nah, ngomong-ngomong Bu, kebetulan nih ada 12 pembicara sampai 19 pembicara hebat akan berkumpul dalam satu acara namanya Summit. Nah, saya punya tiket gratisnya. Kira-kira Ibu mau nggak saya kasih? Oh, terima kasih banget. Terima kasih banget. Nah, gitu Bapak Ibu. Habis cari, ajak. Habis ajak, kasih tools. Toolsnya apa? Toolsnya link Anda. Link Summit boleh, link bus boleh. Nah, kelemahan dari link bus adalah begitu orang datang ke bus, baru bisa closing. Itu kelemahan dari link bus. Nah, biasanya emosional orang itu agak menurun setelah beberapa hari. Emosional akan menurun. Nah, kelebihan dari kita ajak orang ke Summit adalah begitu dia daftar Summit, Anda langsung bisa dapat duit.
Begitu dia daftar, Anda berpotensi dapat duit. Tadi Bu Ori udah kasih tahu 290.000 sama 950.000. Jadi nggak usah tunggu Bu selesai baru dapat duit. Begitu orang daftar, langsung ada 2 penawaran Bapak Ibu. Ya, saya tunjukin. Begitu Anda kasih link, dia akan melihat halaman ini. Ya, dia akan lihat halaman ini, terus dia daftar dong. Nah, habis dia daftar, dia langsung masuk ke halaman ini. Langsung dikasih penawaran 2. Yang satu harganya 580.000, yang satu harganya 1,9. Dua-duanya murah Bapak Ibu. Kenapa murah? Karena yang 580.000 mereka dapat rekaman live webinar SMFT sama sesi e-coachingnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, sesi e-coaching itu kita jual 1,28. 1.280.000. Terus kalau SMFT rekamannya kita jual 100.000. Dia kalau bayar 580.000 Bapak Ibu, dia dapat ini. Jadi cara paling murah untuk dapetin ilmu sosial media adalah beli ini. Beli ini, beli VIP. Cara paling murah untuk dapetin ilmu sosial media. Makanya Bapak Ibu, begitu orang isi data, dia langsung lihat ini. Jangan sampai dia nggak tahu bahwa ini adalah paling murah Bapak Ibu. Kalau dia nggak ambil di sini, dia mau beli tentang sosial media, e-coaching sosial media, itu 1,28. Itu harga promonya Bapak Ibu. Tapi kalau dia belinya di sini, dia cuma bayar 580.000, dia dapat SMFT sosial media e-coaching sama rekaman webinarnya, terus dapat KDAM, dapat FBS. Gimana nggak murah? Ini murah banget Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita mau dorong dia untuk beli ini? Sampai kita kasih dia begitu murah. Supaya Anda cepat punya kesempatan meng-closing DFL. Karena begitu dia beli 580.000, dia bisa diundang ke FBS. Bisa diundang ke FBS Bapak Ibu. Setelah dia ikut FBS, Anda punya kesempatan closing DFL. Dia belum closing DFL, Anda bisa closing Ekom, Jumbo. Setelah itu Anda bisa closing bisnisku. Ya kan? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, mindset kita, begitu orang daftar summit, jangan didiemin. Kalau bus kan orang daftar summit, kita diemin. Tunggu dia ikut dulu bus, baru nanti mudah-mudahan closing. Kalau nggak closing, oh ya udah, follow up lagi berikutnya, follow up lagi berikutnya. Kalau di sini beda Bapak Ibu. Begitu orang isi Bapak Ibu, Anda langsung intensif bangun hubungan. Kenapa? Karena Anda sudah bisa closing dia 580, ini irresistible offer. Kalau dia ambil 1,9, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini semua produk digital, kalau di total, harganya, ya, semua harga promo produk digital, kalau di total, harganya lebih besar daripada 1,9. Karena dia dapat sosial media SMFT juga, e-coachingnya, itu aja udah 1,2 Bapak Ibu. Ditambah lagi semua produk digital dan ada satu produk baru namanya Reels Prospect Secret. Ya, Reels Prospecting Secret ini kan yang terbaru. Jadi, kalau dia closing ini paket lengkap, 1,9. Kalau dia closing ini 580 minimal. Jadi kalau Anda sudah bisa, begitu orang daftar, langsung Anda intensif bangun hubungan untuk dia closing, kasih tahu manfaatnya, Anda sudah bisa undang dia ke FBS. Berarti dalam bulan November, Bapak Ibu, setiap orang yang closing VIP, Anda bisa undang ke FBS. Jadi kalau ada 100 orang yang bisa Anda closing untuk VIP, berarti ada 100 orang yang masuk FBS. Berarti 100 orang berpotensi closing DFL. Kalau cuma 10% konversi, 10 orang closing DFL, atau 10 orang closing jumbo, berarti kalau 10 orang closing jumbo, Anda akan dapat 56 juta tambahan.
Nah, kira-kira menarik nggak sih untuk kita fight, Bapak Ibu? Yes, coach. Ya, jadi Bapak Ibu, ayolah, do something big together. Let's do something big together. Kemarin kalau Bapak Ibu ikut yang waktu Ibu Ivon GM di Fighter, Ibu Ivon kan bilang, wah ini kayaknya satu-satunya grup di Juniors Global yang aktivitasnya masih konsisten terus. Nah, mudah-mudahan bukan cuma aktivitasnya konsisten, tapi closingnya konsisten, makin lama makin gede. Konsistennya makin gede, Bapak Ibu. Nah, supaya bisa makin gede, kita perlu to-do list. Ya, nah to-do list-nya pertama adalah setiap hari Bapak Ibu minimal 1 reel. Ya, untuk Anda yang mau di sosial media. Ini nggak wajib ya Bapak Ibu, sosial media tidak wajib. Untuk Anda yang mau di sosial media, minimal sehari 1 reels. Ya, kalau yang mau di sosial media. Kalau yang nggak mau di sosial media, nggak usah pusingin. Berapa reel juga nggak usah pusing, Bapak Ibu. Jangan jadikan sosial media sebagai penghambat Anda untuk dapat 56 juta. Kita nggak perlu sosial media untuk 56 juta. Minimal ngobrol ke 1 orang berarti, Pak. Jadi, kalau saya ngomongin yang sosial media dulu ya, jadi minimal 1 hari 1 reel. Nah, terus kemudian story sehari 7. Sehari 7 itu ngapain aja Pak? 1 aja saya puyeng. Nah, story sehari puyeng, sehari 7 itu ngapain aja Pak? Nah, pertama bangun tidur ngapain Bapak Ibu? Handphone. Hah? Handphone, Pak. Apa? Buka handphone. Buka handphone. Nah itu, begitu bangun tidur buka handphone, ya kan, Bapak Ibu melakukan apa? Bapak Ibu bisa aja posting, begitu bangun tidur buka handphone. Berapa di antara Anda yang bangun tidur juga seperti saya buka handphone? Jadi dengan begitu, ingat ya, story tujuannya adalah untuk membuat orang-orang baru di sosial media kita jadi akrab. Story tujuannya itu Bapak Ibu. Kalau Reels tujuannya untuk dapat orang baru. Orang baru yang sudah follow kita, pada saat kita posting story, kemungkinan muncul di dia. Tapi kan dia belum akrab sama kita. Karena kita sehari 7 kali kasih story. Yang pertama bangun tidurnya kita, oh buka handphone. Habis buka handphone, kegiatan kita ngapain? Oh mungkin kita minum kopi, atau mungkin kita olahraga, atau mungkin kita air putih. Posting lagi, minum air putih. Jadi dia kelihatan kegiatan kita. Masa nggak bisa 7 kali kegiatan kita? Cuma itu doang. Kita mau kasih quote, boleh. Wah, pagi ini saya suka banget sama quote ini. Posting quote. Kita lagi meeting begini, foto. Wah, hari ini saya dapat 4 ide untuk ngomong dengan teman-teman saya yang dulu saya nggak kepikir sama sekali. Ya kan? Posting. Nah, jadi 7 story. Nah, akhirnya apa? Akhirnya teman kita lihat kita, pagi ini, siang ini, wah temannya banyak juga ya. Ini ada ikut internet. Terus, ini ada masak. Terus ini ada main. Nah, ini ada apa? Dia kelihatan kegiatan lifestyle-nya kita kelihatan dia. Jadi akhirnya akrab, dia merasa akrab. Karena merasa akrab, gampang closing. Kalau yang di story cuma summit, terus di story ada lagi kayak dari affiliate marketing, di story ada boost. Gimana dia bisa akrab? Oh, ini sales nih katanya. Ini sales yang sebarin brosur terus. Dia nggak bisa akrab sama sales, Bapak Ibu, sama seperti kita. Nggak bisa akrab sama sales. Ya, walaupun salesnya saudara kita, Bapak Ibu, nggak bisa akrab sama saudara kita. Kalau saudara kita jualan mulu ke kita. Apalagi orang nggak dikenal. Nah, jadi makanya Bapak Ibu tujuan story adalah membuat orang merasa akrab. Nah, jadi kalau udah real 1 setiap hari, lalu story 7, ya udah, usahakan bangun koneksi dengan orang sehari 5 sampai 10.
Koneksi itu artinya apa? Artinya Anda DM dia, atau Anda komen, pokoknya ada interaksi sama mereka, 5-10. Itu aja di sosial media. Itu to-do list harian. Nah, kalau Anda nggak main di sosial media, Anda ngobrol ke warm market Anda. Sehari ngomong ke 2-5 orang. Itu aja. Yang Anda ngomong apa? Anda nggak ngomong internet. Anda cuma cerita apa yang Anda ingin kejar, atau Anda ajak dia ke Iceland atau ke Dubai, atau Anda cerita tentang rencana Anda untuk anak Anda, macam-macam Bapak Ibu. Anda cerita hobi Anda, atau Anda cerita tentang, wah gawat ya, perusahaan udah triliunan, digabung, tiba-tiba dituntut 2 triliun, wah gawat bener. Kenapa nggak dari pertama orang itu bilang ke Tokopedia sama Gojek jangan bergabung? Kenapa dia tunggu udah logonya keluar, udah gembar-gembor sini, baru dia ini? Tujuannya kan supaya dapat 2 triliun. Wah, pusing memang kalau kita bangun perusahaan. Untung aja saya nggak bangun perusahaan dari nol. Tapi saya punya cabang di 160 negara. Perusahaan saya ini, perusahaan yang saya kerjasama ini bisa saya bangun ke 160 negara. Semua sistemnya kayak Tokopedia, real time online, sistem transaksinya kayak Tokopedia. Kirim barangnya nggak usah saya ngurusin. Wah, enak banget lah, untung saya nggak salah pilih. Kalau dulu saya terjun ke marketplace, wah pusing saya. Terus dia akan nanya, emangnya kamu ngerjain apa? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Itu tujuannya. Setiap kali kita ngobrol ke orang, tujuannya cuma satu, bikin orang penasaran. Bukan jualan ke dia, bikin dia penasaran. Kalau dia sudah penasaran, baru kita cerita. Kalau dia belum penasaran, kita cerita. Nggak bakal masuk, Bapak Ibu. Yang ada cuma lain kali pas kita telepon, dia nggak ngangkat. Itu aja. Kenapa? Karena dia tahu ini mau ngajakin lagi. Tapi kalau tiap kali ngobrol sama kita, dia dapat ide baru. Wah, cerita ini, cerita itu. Biasa-biasa aja, kayak orang biasa lah. Jangan begitu di sini langsung jadi sales semua. Jangan jadi sales Bapak Ibu, jadi teman. Jadi teman ngobrol, kasih solusi, gitu Bapak Ibu. Kemarin saya buat reel, langsung ada yang nanya, gimana caranya? Wes, saya nggak nyombong. Nah, ini namanya orang hebat. Kalau sehari 1, sebulan 30 yang nanya. Nah, biasanya kita bikin sesuatu itu makin lama makin pinter Bapak Ibu. Ya kan? Makin pinter. Kalau awalnya 1, nanti mungkin minggu depan bisa 2, bisa 4, bisa 8, naik terus dia. Ya gitulah, momentum itu akan terbangun kalau kita konsisten. Saya rasa itu Ibu Ori yang saya bisa sharing. Kayaknya mungkin lama-lama mereka bosan dengar saya Pak Bori. Enggak Pak, thank you. Wah, kita beri tepuk tangan juga. Enggak lah, bagus Pak. Thank you, Pak. Thank you. Ya, makasih Pak Suwandi. Ya, oke. Terima kasih Pak Suwandi. Dapetin Thank you. apa nih dari teman-teman? Siap ya untuk bisa to-do list ya, to-do list-nya. Oke, mantap. Jadi nanti kita lihat ya, Bapak Ibu ya, siapa yang udah melakukan nih to-do list-nya. Siap? Siap, Coach. Makasih, Siapa Coach. yang mau mulai dari sosial media? Nah, tulis sosmed, nanti saya bisa pantau. Kalau misalkan mau mulai dari orang-orang yang Wamarket, nah berarti tulis Wamarket ya. Oke, bentar sosmed ya, Bu Susan. Oke. Sosmed dan WOM lah. Sosmed dan WOM itu penting. Kalau sosmed doang masih lama. Sosmed perlu waktu sih. Berarti tambahannya ya Pak ya, kalau untuk sosmed. Ya, kita bangun dari sekarang supaya di Januari 2022 memetik hasilnya. Iya. Nah, tapi WOM ini bisa kita garap supaya kita finish strong 2021. Ya, betul. Kan cuma ngobrol-ngobrol aja. Ya, tadi strateginya udah diajarin ya, cara bangun conversation-nya, lewat apa aja coba Bapak Ibu masih ingat nggak? Sambil kita remind. Apa aja? Pertama. Cerita yang paling utama. Ya, ceritanya tentang apa, Bu Mary? Ayo, kita review nih apa yang tadi disampaikan sama Pak Suwandi. Nangkep nggak nih Bapak Ibu? Jadi
ya kita menceritakan, artinya kalau saya nih ya, yang saya alami sebelum memang dikasih tahu sama Pak Swandi, memang apa yang disampaikan sama Coach Swandi tadi itu yang saya lakukan. Saya lebih bercerita, kenapa sih saya selalu bersemangat? Karena saya punya produk yang bagus. Kalau kamu mau coba silahkan, saya kasih gratis loh, begitu. Intinya saya memberitahu karena saya sudah mencoba. Terus kemudian saya mendapatkan duit dari sini tanpa saya harus pintar. Saya nggak begitu lebih ke arah internet, tetapi saya menceritakan yang real. Saya selalu cerita real. Jadi saya dengan mudah menyampaikan ke teman saya karena memang kekuatan saya lebih ke market. Nah, cerita yang tadi udah disampaikan sama Coach Bandi itu terkadang membuat memang kita suka lupa. Lupanya apa? Karena memang kita banyak pekerjaan. Tetapi memang cerita pribadi kita itu yang menguatkan. Itu sih lebih keyakinan diri tadi sama Coach sudah diajarin. Itu sih saya lebih, mungkin yang lain bisa tambahkan. Gitu Coach. Itu sudah saya lakukan dan itu terbukti banget. Itu terbukti banget Coach gitu. Karena kan kamu mau nggak nih mau ikut saya nih dengan uang seperti ini dengan modal sekian, kamu ingat kan kamu punya modal sekian tetapi kamu akan punya passive income, terus kemudian mau nggak jalan-jalan dengan saya nanti yang akan datang, kita kan udah pasti jalan-jalan gratis, kita pasti punya passive income asalkan kita konsisten di mana-mana yang namanya bisnis. Kalau kamu nggak melakukan itu konsisten, nggak akan ada yang berhasil. Terus satu lagi, nggak boleh menyerah, karena kebanyakan orang, saya sering bilang banyak yang menyerah, memangnya gampang, nggak ada yang mudah dalam hidup ini, saya sering bilang gitu. Tapi kalau kamu melihat saya, kamu pernah melihat saya nggak yang namanya mundur? Tidak ada mundur dalam apa kata saya, tapi kita ada waktunya yang namanya mungkin bukan berarti berhenti, tetapi ada urusan pekerjaan pribadi juga ada, kita nggak bisa pungkiri itu, tapi jangan pernah berhenti. Saya juga begitu sih. Itu Coach tadi yang untuk cerita Coach Wandi sih, itu sudah saya lakukan. Gitu. Kim Hui Indonesia. Mantap Bu Mary. Kim Hui Indonesia. Saya juga memang sudah ketemu beliau, saya ketemu di Singapura langsung, ketemu di bulan Januari waktu ulang tahun 2020 ya, sebelum pandemi. Wah, udah foto lagi. Iya. Kim Loho. Kim Loho. Yang belum tahu, saya sudah dimakan sama Bu Vini dan saya udah akan ada jadi calon buat dia untuk ketemu nanti gitu dengan Bu Vini. Itu udah janji loh. Udah janji diamond. Saya diamond. Yes, mindset ya. Yang penting mindset ya. Mindset. Oke, yuk. Nah, dari yang lain gimana nih? Gimana dari apa yang tadi Pak Sondi udah sampaikan, nangkepnya apa aja nih? Ayo Bapak Ibu. Pak Antoni, ayo Pak. Dibuka dulu mic-nya Pak. Ya, thanks ya, pencerahannya luar biasa. Saya juga akui memang saya masih lemah di uang market, mungkin karena mental block ya. Ya karena kita di posisi tertentu kita mau bahas dengan orang hal-hal seperti ini karena pikir-pikir ya memang berpikir kok ya memang saya agak sulitnya ya karena berpikir kok nanti dipikir kita sudah ganti haluan karena kita di bisnis yang sekarang kita lagi jalankan. Tapi by the way saya thank you ya, saya dapat pencerahan banyak juga sih. Nah kalau untuk sosmed memang saya lebih ke komunitas ya, saya juga lagi bangun saya lagi bikin 5 challenging untuk life transformation, something like that. So saya lagi coba juga untuk market di luar, jadi lebih ke internasional. Jadi saya cobalah akan nanti kenalkan kembali ke komunitas yang saya miliki nanti. Thank you, Coach. Yep. Thank you Pak. Very positif. Summit berikutnya Pak Antoni udah harus bicara nih Pak. Nah, ya udah calon nih. Thank you. Iya Pak, ayo. Oke, yang lain gimana? Siapa lagi ya? Ayo, Bu Pokim. Gimana Bu Pokim tadi setelah dapetin? Pokim temennya banyak, Malaysia, Singapura, Taiwan. Waduh. Oh aja sih Coach. Mindsetnya dimulai dari mindset nih. Mindset ya.
Saya sih pengen bisnis ini berkembang. Sekarang saya lagi deketin market dari teman-teman dulu. Oke, berarti strategi udah dapet ya dari cerita Pak Suwandi tadi, apa aja ya. Iya, dari coach yang pokoknya dari mentor-mentor yang selama kita ikut Zoom ya saya sampaikan ke mereka begitu. Oke, sip. Praktek ya langsung ya. Oke. Sip, Bu Fokin. Bu Ilya, ayo Bu. Nanti juga ada Pak Rahman juga nih yang baru. Udah diborong semua itu tadi. Borong, nggak Jawabannya. apa-apa. Kan beda-beda nangkepnya apa. Udah sama cerita terus terutama mindset. Mindsetnya betul itu. Mindsetnya betul. Berarti Idenya siap juga ya. banyak. Ide Diamond ya Bu Ilya ya, jangan ragu-ragu ya. Semangat. Idenya banyak sudah dapat. Catat ya. Ya, dapat ide banyak. Udah catat tinggal praktek ya. Ya, oke. Sip. Oke, Pak Rahman nih yang baru. Oke, Pak. Welcome ya di komunitas Dastu. Ayo tunjukkan suaranya. Sorry Bu, semuanya saya masih baru. Nggak tahu mau ngapain. Ini Pak Rahman kan udah closing ini. Iya, udah closing baru 1 minggu nih. Mantap nih. Iya, keren nih Pak Rahman nih. Ini adalah diamond nih. Dari awal udah diamond nih gitu pikirannya. Ya itu Pak, belum paham banget sih. Kemarin juga ngajak cuman belum ini, tiba-tiba masih ini juga sih yang kemarin 2 itu. Makanya masih bingung juga gitu. Ya, semoga hari ini makin menguatkan nih Pak Rahman. Siap Pak, siap. Bu. Ya, sip ya. Oke, next Pak Susanto. Ada Pak Susanto mana nih? Nggak apa-apa ya Pak, kita kasih ini dulu sedikit ya Pak Suwandi. Wah, Pak Susanto senior ini. Pak Susanto bisa dengar? Dengar Bu. Oke, gimana Pak? Sudah tadi dapetin insight dari Pak Suwandi nih. Lagi ini Bu, inspirasinya perlu uang market lagi, digarap lagi. Sip, oke ya. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sip. Ya pokoknya terus bekerja lah. Ya, mantap. Yang penting mindset-nya juga ya. Jadi kita harus memiliki mindset yang benar tadi di awal, seperti Kim Hui. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Yang belum? Oh ya, saya tambahan boleh sedikit. Oke, boleh. Jadi saya tadi terinspirasi juga sih cerita dari coach tentang Kim Hui ya. Jadi saya memang bagus juga kita harus memandang semua orang tuh kira-kira dia adalah tambang emas atau tambang intan buat saya. Jadi itu saya pikir itu satu high mindset yang luar biasa sekali karena teman-teman justru saya bergerak di tambang juga di konstruksi juga jadi biaya besar sekali. Apalagi kondisi begini memang kondisi biaya itu sangat besar sekali. Jadi tadi yang Pak Suwandi ngomong benar juga ya. Kalau saya ada 5 Kim Hui aja ngapain saya bikin tambang jauh-jauh. Iya betul. Thanks ya. Jadi very inspiring. For me, I think ya kita mungkin teman-teman harus mulai mencari tambang-tambang diamond untuk seperti Kim Hui itu. Jadi melihat semua orang itu adalah tambang Anda. Thank you. Mantap. Thank you, Pak. Yang lain mungkin yang mau tambahkan dapat apa? Nih Bu Nina nih, Bu Nina. Wah, Nina ini teman lama ini. Kalau udah lama nggak dengar suaranya yang Beb, maju dong Beb, mukanya dibuka, udah lama nggak ngeliat. Aku tuh udah ngumpet loh padahal Bu. Artis kok nyumpet sih? Nggak mungkin bisa. Stok lama ini, ya Pak Bu. Yang penting spiritnya Bu. Ini rebound. Kan nggak dari nol lagi katanya. Saya taunya Abon Pak. Abon ya. Kalau ketemu Bu Nina pasti ketawa deh, tenang aja, enak itu. Iya. Ya, yang didapat sama sih seperti yang
teman-teman lain dapatkan. Memang mindsetnya betul seperti Pak Swadi bilang ya, memang harus di recharge, harus reborn kembali sayanya. Terus yang saya dapat hook tadi sih sangat setuju juga ya. Kita jangan seperti kayak salesman gitu loh. Jadi jujur nih, kalau boleh ngomong jujur, kalau lihat postingan teman-teman tuh, aduh rasanya kok memang bener tuh kayak salesman, semua posting webinar gitu ya. Kayaknya boring, nggak bervariasi. Jadi menurut saya malah nggak ada magnetnya gitu loh. Jadi memang harus, ini nih yang bingung nih idenya itu, kalau kayak kontennya Bu Fong itu kan bagus ya, jadi magnetnya tuh ada gitu loh. Tapi kalau yang lain-lain tuh kan monoton gitu, webinar misalkan Pak Awe, Pak James B gitu ya. Ya betul, kayak salesman bagi-bagi brosur aja. Nah itu yang kayaknya memang kita masih lemah di situ sih ya, kurang smart gitu loh. Mestinya dibikin memanfaatkan si reel ini seperti kayak Bu Fong bikin itu. Nah itu kelemahannya saya di situ juga, nggak bisa juga sih coach. Ya, Bu Nina kan ahli di ini kan, makeup artist, makeup artist. Iya, Cekma ya Pak ya, Cekma nih belum di PR tuh, masih belum. Masih utang sama saya nih. Coba dandan saya supaya seperti Jack Ma nih. Siap, Pak. Soalnya Jack Ma kan udah ngumpet. Nah, mumpung Jack Ma masih ngumpet, saya muncul dulu sebagai pengganti Jack Ma gitu. Bagus tuh Bu Nina, ini bener tuh. Udah ketemu nanti coach, nanti dia muncul. Oh, udah ya. Betul Bu Mary. Kalau Pak Swandi muncul, nanti Jack Ma akhirnya memunculkan dirinya. Saya masuk Bu Nina, kayaknya udah lama banget memang ini, udah waktunya nih. Udah waktunya nih. Nanti bisa ikut beauty class nih di Jenes nih, biar bisa di make up semua. Di make up ya betul. Oke, sip, mantap. Yang lain siapa nih yang mau ikut tambahkan? Pak Abu, Pak Abu nih. Oh iya, ada yang baru lagi juga nih, Pak Muhammad Said ya. Oke, silakan kenalan dulu Pak. Welcome ya, Pak Muhammad Said. Kalau masih baru ini paling enak nih Bu Ori. Semua temennya masih ya, fresh. Ini kesempatan. Kalau teman-teman saya udah diomongin 5 kali minimal. Kita garap teman-temannya nih Pak Muhammad Said. Iya, halo. Ya, malam semuanya. Iya. Apa namanya? Ini dapat ilmu luar biasa malam ini nih dari Coach Wandi. Wah, thank you Pak. Ya, mudah-mudahan memang masih baru, masih cara lama saya pakai ya. Maksudnya buka kameranya Pak. Halo? Kameranya dibuka supaya kelihatan, kita bisa kenal. Oh iya. Ya, saya masih pakai cara lama ya, maksudnya masih agak nyeles. Jadi ilmu hari ini luar biasa. Saya kepingin lebih ke pendekatan, ke mindsetnya. Jadi ya mudah-mudahan bisa goal lah untuk kedepannya. Thank you coach. Ya, sama-sama. Yuk, lagi ya, Pak Abu. Nah, Bu Mariana, Cimonik nih, Bu Teresia, Bu Susan. Siapa lagi yang mau bicara? Ayo, Bu Kristiana, sebutin semua. Pak Ari. Muda Rija. Ibu Muda Rija, ya. Oke. Ini jauh nih Pak, Bu Muda Rija juga nih dari mana ya? Madura. Wah, Madura nih. Mantap dong. Ini sama kayak Ibu Meriti nih Bu, yang itu. Oh ya. Papua Barat, Sorong. Ya betul. Nah bisa tuh berarti Bu Muda Rija pakai ide yang dia lakukan juga oleh Bu Meriti. Ya Pak Abu dulu nih, kayaknya udah buka mic. Ya, malam Coach. Yes. Ini masih mental blocknya masih belum pecah. Masih perlu terus diasah nih. Ya. Berarti ikut sesinya Bu Siska lagi nih mental block. Pecahkan dulu.
Bu Susan Langsung Kalimantan aja, Timur. tabrak aja. Ngobrol biasa aja kan. Kalau ngajak kan susah, kalau ngobrol biasa gampang. Betul, betul, Coach. Ya, ngobrol-ngobrol aja biasa santai gitu ya. Yang penting bisa buka pembicaraan. Iya, Oke. Coach. Bu Mariana, Bu Teresia nih, apa yang didapat hari ini? Bu Susan juga. Bu Kristiana, nah ini juga nih. Bu Kristiana, ayo Bu. Mumpung ada kesempatan ketemu ngobrol sama Pak Swandi. Bu Halo, Susan. Bu Susan. Halo. Udah malu-malu nih. Oh ya nih Bu Susan nih. Iya, selamat malam. Gimana ya Bu Oryani itu apa permulaannya kan Gimana Bu? awalnya cerita story itu di warm market. Kalau di sosial media tidak pakai cerita ya. Sosial media bisa cerita juga ya tadi ya dijelasin kan sama Pak Swandi kan, misalkan tentang cerita Bu Mary hobinya apa nih? Bu Susan hobinya apa nih? Nah cerita dari situ bisa juga. Seperti itu. Tadi contohnya misalkan bangun tidur ngapain? Setelah itu setelah lihat HP ngapain? Nah itu kan sebenarnya cerita juga yang bisa ditaruh juga di dalam sosial media. Ya, atau hobinya masak. Nah, cara bikin masakan yang enak nih, misalkan bikin pempek yang enak kayak gimana gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahan cerita. Itu ya kalau pakai sosial media. Itu ya Pak, ya Pak Swandi ya. Ya, jadi kegiatan kita sehari-hari aja, nggak ada yang perlu kita, misalnya kalau pagi kita masak atau ke pasar, ya udah itu aja. Atau pagi ini ada kelihatan burung di depan rumah, ya udah difoto burungnya. Cuma kegiatan kita aja, nggak ada yang. Jadi story itu adalah kegiatan kita. Story itu bukan sebar brosur mulu. Nah, di dalam kegiatan kita itu, misalnya kan sehari 7 story, mungkin ada 3 isinya tentang jualan kita, ya nggak apa-apa. Tapi kan kegiatan kita ada gitu. Jangan semuanya jualan kita, orang nggak tahu kita, karena orang nggak mungkin beli apapun yang kita pasarkan kalau dia belum percaya. Nah, begitu dia lihat kegiatan kita dan dia suka sama kegiatan kita, dia mulai percaya. Kalau orang udah mulai percaya, dia mulai hubungi kita. Kalau sosial media kan kita nggak bisa menjadi pemburu, kita harus menjadi orang yang diburu. Makanya penting banget, jangan sampai dia merasa kita sales. Nggak ada orang yang mau mendekati sales. Orang mau mendekati seorang yang dia connect. Misalnya pas saya lihat di TikTok nih, lihat di TikTok, saya baru menyadari bahwa saya itu connect sama konten-konten yang berhubungan dengan anjing. Saya baru sadar. Ternyata passion saya anjing. Jadi setiap kali saya lihat konten anjing itu saya suka. Saya lihat. Terus dari situ banyak tuh orang yang konten-konten tentang anjing muncul di tempat saya semua karena saya hobinya anjing. Gitu. Nah, jadi yang penting connect. Kita hobinya apa? Mungkin kita hobinya yang lain, ya akan connect di situ. Jadi sekarang orang-orang yang ngomongin tentang anjing saya follow semua tuh, follow. Terus kadang-kadang saya bangun interaksi. Ini kan berarti mereka udah jadi magnet. Kenapa? Mereka nggak ngomongin internet kok, mereka ngomongin anjing. Tapi ternyata di dalam ngomongin anjing itu, mereka banyak bisnis yang lain yang mereka bisa arahin ke saya, ke sini, ke situ. Ya saya liatin aja. Ada affiliate juga ternyata. Tapi kontennya tentang anjing.
Gitu. Jadi passion kita aja kita ngomongin. Oh ya Coach, berarti kalau udah dari passion itu, kan ada orang yang tertarik. Berarti kita bisa lihat, misalkan bisa tahu dia punya bisnis atlet dari konten-konten yang lain mungkin ya di sosial medianya dia bisa tampilin juga gitu. Ya ada yang begitu, ada yang bilang DM saya. Ada yang begitu, ada yang langsung kasih ke Telegram. Telegram masuknya apa? Masuknya kripto. Oh berarti dia ngomongin anjing tapi jualannya kripto. Gitu. Macam-macam. Nah, dia bukan ngomongin konten kripto. Kalau dia ngomongin konten kripto, saya nggak mungkin tertarik. Kebayang nggak Bapak Ibu? Misalnya kita ngomongin internet terus, para ibu-ibu nggak ada yang tertarik internet. Dia mungkin sukanya ngomongin tentang pendidikan anaknya, atau ngomongin tentang gimana ya kalau persiapan anak remaja yang mulai nggak mau dengerin orang tua, misalnya kita ahlinya di situ, ya ngomongin itu, psikologi, atau ngomongin tentang bagaimana memperbaiki postur tubuh anaknya, itu membuat orang tua connect. Kita akan ketemu orang tua yang setelah connect mungkin dia pengen tahu, ini posting-posting begini dapat duitnya dari mana? Oh dapat duitnya ternyata dari affiliate, itu. Akhirnya dia pengen ikut. Kenapa? Karena dia udah connect, udah percaya. Sosial media begitu. Kalau misalnya dia posting tentang affiliate terus, mana ada ibu-ibu yang connect? Ibu-ibu nggak ada yang mau connect affiliate. Nggak ada. Oke. Terima kasih Pak Suwandi. Ya, sama-sama Bu. Oke, sip. Ada lagi yang mau sekalian bertanya mungkin Bu Fani. Nah, Bu Fani juga belum kedengeran suaranya nih. Jadi yang kita posting itu pokoknya yang hobi kita gitu ya. Ya, sesuai dengan diri kita aja. Kayak kemarin kan Ibu Ivon juga ngomongin begitu. Yang kita posting sesuai dengan hobi kita. Misalnya Ibu Fani hobinya apa? Saya hobinya nyanyi, nari. Nah, bagus Bu. Cocok banget di sosmed. Tai Chi juga. Tai Chi, saya juga kalau Ibu Fani ngomongin Tai Chi, saya juga hobi Tai Chi Bu. Oh gitu. Jadi kalau saya lihat orang kontennya Tai Chi, saya pasti berhenti. Saya pengen lihat. Benar. Kalau gitu berarti maksudnya apa kita bisa posting video kita waktu pertandingan misalnya kayak gitu atau gimana? Nah, waktu pertandingan boleh. Waktu di rumah latihan ngajarin orang boleh. Atau kebanyakan orang Tai Chi itu kan salah posisi kan. Misalnya kakinya ditekuk berapa. Kalau salah posisi dengkulnya bisa kena misalnya. Terus kalau misalnya muter, yang diputar pinggangnya bukan kepalanya. Misalnya kan banyak orang kesalahan di situ. Nah, kita ngomongin kesalahan-kesalahan orang di Tai Chi. Terus manfaat-manfaat Tai Chi. Terus kalau orang misalnya sakit punggung misalnya, atau dia orangnya takut dingin, apakah dari Tai Chi bisa diatasi? Nah, terus apa beda Tai Chi kesehatan dengan Tai Chi yang untuk bela diri? Kan hal-hal seperti ini kan pasti Ibu Fani lebih tahu daripada orang lain. Nah, orang-orang yang belum tahu kayak saya, begitu lihat konten itu, connect. Setelah connect, saya tanya Bu Fani, Bu, selain Tai Chi ngerjain apa lagi Bu? Nah, Ibu Fani bisa cerita, oh ya selain saya bikin konten-konten begini karena saya ada di dalam satu komunitas. Nah, di komunitas ini saya punya mentor, wah ada yang jago Facebook, ada yang jago copywriting, ada yang jago sosmed, ada yang jago ini, wah di situ enak banget. Kalau saya mesti belajar ini semua, wah saya nggak bakal masuk deh, mahal-mahal kalau kita mau sampai hebat seperti itu. Nah di sini enaknya saya cuma bergabung dalam komunitas dengan menjaga kesehatan saya. Nah, mumpung saya Tai Chi, saya juga perlu imunitas, saya juga perlu kesehatan. Teman-teman saya kan yang Tai Chi itu banyak yang mau kesehatan juga. Mereka juga saya ceritain tentang kesehatan. Nah, jadi di situ bisnis saya. Nah, kamu berminat nggak untuk melihat bagaimana kita sama-sama nih bisa membuat orang lebih sehat,
membuat orang lebih banyak duit, membuat orang lebih punya temen. Nah, mau nggak kita sama-sama? Oh, mau, Bu. Nah, kalau gitu kamu nonton dulu videonya. Ini video rekaman mentor saya. Habis nonton, nanti kita ngobrol lagi bagaimana supaya saya bisa bantu kamu, supaya kamu sehat, kamu dapat duit, dan banyak temen. Sekaligus, mungkin nanti kamu jadi jago internet. Kalau kamu nggak suka jadi jago internet juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu suka, itu juga merupakan manfaat untuk kamu. Gitu loh. Jadi itu jembatan doang. Jembatan itu dari passion kita, dari hobi kita. Kalau kita cerita hobi kita, misalnya hari ini hobi yang ini, besoknya hobi yang lain, gitulah. Kita ya seperti itu. Jadi kan orang hobi bisa banyak, Bu. Tapi kita kan belum tentu semua hobi kita menarik orang yang tepat. Nah, makanya kan kita harus coba dulu. Misalnya sekarang Ibu Fani cobain Tai Chi dulu aja sebulan. Sebulan Tai Chi dulu. Kira-kira dari Tai Chi closing jumbonya 10 enggak? Ah, ternyata closing jumbonya 20. Ah, udah Tai Chi terus aja, Bu. Nah, ngapain yang lain lagi kalau closingnya udah banyak? Gitu kan, kita nggak tahu. Kita nggak usah terlalu repot begitu banyak. Kalau udah satu closingnya banyak, ya udah itu aja. Gitu. Tapi kalau yang Tai Chi ternyata, wah closingnya baru 2. Nah, selingi dengan menari, menari sebulan coba. Oh, gara-gara menari closingnya banyak nih. Oh, berarti menari ini harus diperbanyak. Gitu loh, kan kita harus coba. Karena memang Oke, jadi makasih. orang yang beda-beda market ya, Coach ya, sesuai hobi. Jadinya masih bisa banyak. Intinya kita harus coba lah. Yang penting jangan jadi sales, kita jadi orang yang berbagi 3E, edukasi, entertain, empower. Nah, kayak Tai Chi kan macam-macam, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai kipas. Nah, Ibu Fani bisa cerita-cerita lah industri Tai Chi seperti apa. Makasih. Yes. Nah, kayak begini kan, kalau Ibu Ori perhatikan kan, pas saya ngomong sama Ibu Fani, agak connect. Kenapa? Karena saya memang suka Tai Chi. Ya. Kalau saya nggak ngerti Tai Chi sama sekali, ngomong sama Ibu Fani nggak bakal connect. Ya, Gitu loh. Jadi kita cari orang yang connect sama kita. Kalau kita udah cerita sesuatu tentang passion kita akan connect. Nah, misalnya Ibu Fani ngomongnya tentang internet. Terus orang internet misalnya nanya sesuatu, dan dia merasa, oh Ibu Fani kayaknya kurang ngerti ini internet nih. Dia akan pindah ke orang lain. Kenapa? Karena itu cold market. Dia akan pengen ngomong sama orang yang dia merasa connect. Tapi kalau tentang Tai Chi, dia pasti menganggap, ini hebat nih. Ini orang hebat nih Tai Chi nih. Oh, tadi udah pertandingan, ini udah otoritas nih. Gitu loh. Jadi orang pengen ngikut otoritas. Nah, itulah magnet kita. Jangan sampai kita tidak menonjolkan magnet kita. Gitu. Makasih. Sip. Ya, kita kejar ya. Ini kalau 10 jumbo ini 56 juta, Bori. Jadi kalau ini ada 20 orang, kalau masing-masing 50 juta, Bori, berarti dari grup ini 1 M omsetnya. Yes, ya mantap. Ini bukan omsetnya, komisi yang dibagikan ke grup ini 1 M. Omsetnya lebih gede lagi. Ya. Siap nih Bapak Ibu, ya kita kejar bonus double bonusnya nih di bulan November Desember ini. Mantap, yes, Pak Antoni, mantap banget. Oke. Ya, oke mungkin itu aja nih. Ada yang masih ditanyakan nggak Bapak Ibu? Sudah cukup? Kayaknya semangat banget nih malam ini, Coach. Muda Rija. Ya, Coach, mau tanya Pak Suwandi, kalau misalnya perlukah kita belajar public speaking ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Public speaking merupakan satu high income skill. Nah, terus terang perlu atau enggak, menurut saya sangat perlu. Tapi apakah merupakan prioritas utama? Menurut saya bukan prioritas utama. Karena kalau kita mau belajar, nggak bakal ada habisnya. Jadi mendingan kita fokus make money dulu. Ya, fokus kita adalah menjadi diamond.
Itu fokus kita. Nah, dengan kita latihan ngomong sama teman-teman kita, itu udah public speaking. Dengan kita latihan ngomong di Reel, kita ngomong di IG Live, itu udah public speaking. Nah, nanti kalau Ibu Susan udah sering ngomong-ngomong begitu, nanti kita akan ajak Ibu Susan ngomong di mana? Di acara-acara yang lebih besar, ya kan? Bisa aja di dalam satu forum. Artinya apa? Public speaking-nya itu sambil jalan. Sambil jalan, bukan difokusin untuk langsung public speaking. Karena belajar public speaking sebenarnya yang penting sebenarnya jam terbang. Kalau orang belajar public speaking 2 hari, nggak ada jam terbangnya, tetap aja nggak bisa. Tapi kalau orang yang nggak pernah ikut kelas public speaking, tiap hari disuruh ngomong, saya yakin 3 bulan public speakingnya jago. Kayak Bu Mary dong. Iya. Ini Kim Loho, Bisa karena terbiasa. Ya, bisa karena biasa, Bu Susan. Jadi perlu atau bisa nggak perlu? karena Pasti perlu. perlu ya. Perlu, tapi bukan prioritas. Ya, prioritasnya adalah jadi diamond dulu. Oh iya. Latihan IG Live dulu sama Pak Mukhtar kalau enggak. Ya, Pak Mokhtar itu dulu nggak bisa IG Live, sekarang mah udah lancar. Sip. Oh, Pak Ari nih, Pak Ari, ayo Pak. Ada yang mau ditanyakan atau? Terima kasih. Oke. Sama-sama, Bu. Bu. Iya. Oke. Oke, kalau udah nggak ada ya, Pak Ari nggak mau ngomong. Nah, ini Sebentar dia. belum, Bu. Oke, mantap. Ya, ya udah oke. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak. Thank you, Bori. Thank you semuanya. Mas Andi, thank you. Let's fight together. Terima kasih, Thank you ya. Coach. Terima kasih, Coach. Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih, Bapak Ibu. Sukses selalu. God bless. Terima